Ya, ini sekarang kita akan menuju ke tempat pelapor yang selama ini ingin dibantu untuk membantu seseorang yang namanya adalah Pak Amir, yaitu seorang pemulung yang katanya sering mulung di dekat rumahnya. Nah, kita akan ketemu sama pelapor kita dan dia akan menunjukkan di mana biasa Pak Amir ini melakukan mulung ya. Ya, kita sekarang sudah sampai di tempatnya. Yuk kita langsung turun ya. Sambil kita cari yang namanya Pak Amir yang mana ya. Sama ya. Jadi Pak Amir ini pengen ketemu sama keluarganya, termasuk istri dan juga 4 orang anaknya. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Ini anaknya? Iya. Apa kabar adik? Iya. Ibu Gina ya ini ya? Iya. Jadi awal mulanya gimana sih Bu? Ibu ngobrol sama dia gitu dan dia cerita masalah keluarganya yang kepisah sama dia atau gimana? Kasihan Mas gitu. Pulang di sini terus udah gitu suka makan apa? Bekas pulangan itu. Hah? Jadi Pak Amir ini setiap harinya datang ke rumah-rumah, ke tempat sampah. Dia ini mengorek-ngorek plastik, bahan-bahan pokok dan bahan-bahan ya, kebutuhan lainnya yang bisa dijual dan kemudian didatang ke rumah. Kasihan, gitu kan kita tolong. Katanya sih dia masih punya keluarga. Katanya kita tolong kita cariin mungkin keluarganya. Oh gitu. Dia sebelah sana enggak? Jalannya? Ya nggak netap gitu pasti ya biasanya pemulung ya. Biasanya ada di sebelah sana. Oh di sebelah sana ya, pinggir-pinggir jalan situ. Iya, Kadang-kadang di warung-warung atau ruko-ruko gitu ya biasanya. Ya, tapi sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa antar ke sana. Iya, oh katanya Ibu sempat foto dia lewat handphone juga, ada fotonya ya? Nanti dikirim ya? Udah. Oh udah dikirim ya? Udah. Udah ya kalau gitu ya? Saya nggak bisa antar ya Mas ya? Oh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ya, saya bawa anak Mas ya? Iya, biasanya dia ada di sana. Biasa di Kamu sana. nganter anak ya? Iya. Iya. Maaf ya Mas ya? Iya, makasih banyak ya. Sama-sama. Iya. Nah setelah ketemu sama Ibu Gina, akhirnya Ibu Gina bilang, Pak Amir biasanya mulung di sebelah sana Mas. Beberapa tempat sampah di sana dia biasanya cari-cari barang bekas di situ atau mungkin cari-cari makanan di sana. Mas coba aja datang ke sana. Ya mudah-mudahan kita bisa bantuin ya, karena ternyata dia masih punya keluarga yang selama ini kepisah sama dia dan dia berharap bisa ketemu sama keluarganya. Nanti kita coba telusurin ya sepanjang jalan ini ya. Itu ada siapa? Kita ngelihat di situ dari jauh ada seorang bapak-bapak tua. Handphone dong, lihat fotonya. Takutnya salah orang atau kita tanya dulu deh. Tapi kayaknya itu tuh dari jenggot-jenggotnya. Hah? Pak? Bapak mak. Bapak makan apa itu Pak? Nggak dapat Mas. Dia nggak makan. Astagfirullahaladzim, ini bekas sampah? Udah jangan Pak, aduh. Enggak kita beliin aja Pak. Ada beliin. Ya sudah tua, kondisinya nggak terawat dan dia di situ benar-benar ngambil makanan di tempat sampah. Enggak Pak. Udah Bapak. Jangan daripada sakit perutnya nanti Bapak. Nanti jadi penyakit Bapak. Astagfirullahaladzim Pak. Udah jangan Pak. Nggak enak, udah nggak boleh. Bapak nanti kita beliin makanan enak yang banyak. Udah jangan Pak. Jangan dimakan Pak. Bapak jangan Pak melakukan itu Pak. Nanti Bapak tambah sakit. Bapak nanti nggak bisa cari uang kalau sakit ya. Tolong beliin makanan dong, oke? Kita ajak ngobrol Pak Amir ini ya di pinggir jalan. Di situ kita cari tahu apa sebenarnya masalahnya. Kenapa Pak? Saya itu 12 tahun yang lalu Mas. Saya punya anak, punya istri Mas. Saya itu orang kaya Mas. Bapak dulu orang kaya? Iya Mas. Tapi saya lupa Mas, lupa sama anak istri Mas. Saya poya-poya, saya kawin. Saya nyesel. Astagfirullahaladzim. Jadi maksudnya Bapak ninggalin
istri sama anak-anak Bapak. Iya Mas. Bapak lupa sama mereka waktu itu. Saya lupa sekali Mas. Astagfirullahaladzim. Karena saya cuma mikir diri saya sendiri, mikir dengan kesenangan dunia Mas. Saya nyesel sekarang Mas. Saya ingin ketemu anak istri saya Mas. Saya minta maaf. Apalagi ini bulan puasa Mas. Waktu itu Bapak ninggalin mereka berapa tahun yang lalu? Kira-kira 12 tahun yang lalu Mas. 12 tahun yang lalu? Iya. Astagfirullahaladzim, udah lama sekali. Iya Mas. Iya. Iya. Aduh. Berapa anak Bapak? Ada 4 Mas. Ada 4. Iya. Paling besar umur berapa, masih ingat nggak? Mungkin sekarang sudah 30-an Mas umurnya Mas. Allah, 30 tahun. Iya. Awalnya dia nih sayang sama anak dan istrinya. Tapi setelah dia bolak-balik main gila, foya-foya, nikah sana sini sampai 4 kali dia nikah. Ternyata ini sumber malapetakannya. Dia diporotin sama perempuan-perempuan itu sampai akhirnya dia bangkrut dan gak punya apa-apa. Dan perempuan-perempuan tadi bukannya nemenin, bukannya mendukung, bukannya ngerawat dia, malah ninggalin. Saya ingin ketemu sekali Mas. Saya mau minta maaf Mas. Saya sudah nyanyiakan mereka Mas. Kalau nanti Bapak udah minta maaf dan ternyata mereka nggak mau maafin Bapak gimana? Bapak ikhlas? Saya ikhlas Mas. Saya ikhlas. Kita apa kembali ke tempat rumah Bapak dulu? Iya Mas. Ya, Iya Mas. kita tanya sama yang pemilik sekarang. Iya Mas. Mungkin mereka kenal. Ya. Iya Mas. Mungkin Coba mereka aja masih Mas. ingat beli rumah ini di siapa. Iya. Rumah itu dulu atas nama siapa? Dulu atas nama istri saya Mas. Atas nama istri Bapak. Iya. Ya Pak, kita ke mobil aja, kita makan di mobil aja. Iya. Sekaligus langsung menuju ke rumah keluarga Bapak ya. Iya. Di daerah mana rumahnya? Kayaknya ke arah sana kayak Bintaro Pak ya? Iya. Bapak kasih tahu Pak ya. Iya. Di Bintaro Pak ya? Iya. Nah, pencarian pertama adalah ke rumahnya Pak Amir yang dulu, yang dimana Pak Amir meninggalkan istri dan keempat orang anaknya di rumah itu. Ini rumahnya Pak? Iya. Oh, jadi Bisa kita tanyain di sini Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Jawab sih kosong Pak. Bu. Assalamualaikum. Pelan-pelan Pak, takutnya dilihat orang kan nggak enak. Assalamualaikum. Saya mau nanya, ini rumahnya Ibu Nur ya? Kalau nggak salah Bu Pak Nur, ya? iya. Iya, Bu Nur bukan? Ya maaf Pak, saya baru 2-3 tahun di sini. Oh Bapak, Ibu Maaf, saya baru tinggal di sini. Iya. Cuman Jadi ini, kondisi rumah ini emang kosong apa gimana ya? Iya sudah lama. Sudah lama kosong. oh pantas kita panggil-panggil dari tadi nggak ada yang keluar. Iya. Oh, yang punya rumah ini siapa Ibu ya? Nggak tahu juga ya. Iya. Kalau Pak RT atau Pak RW di mana rumahnya? Iya ada di situ rumah cat apa? Oh Pak RT dekat sini. Iya. Pak siapa namanya Pak RT? Pak Sugeng ya? 3 rumah dari sini. Oh itu lurus aja ya? 3 rumah ya? Ya makasih Ibu ya kalau gitu ya. Ya kita kesana. Kenapa Bapaknya? Mas, aduh, udah kemana masih nggak tahu nih Mas. Aduh. Tadi Bapak udah pernah datang ke sini juga. Udah lama Mas gitu. Tapi kondisinya kosong juga. Oh, waktu itu saya lihat emang sepi Mas. Omong sepi juga ya? Iya, cuman kan kita nggak tahu ada orang apa enggak kan Mas. Yuk kita coba tanya RT RW dulu aja Pak ya. Tanya RT atau RW Pak ya. Iya, Yuk Mas. sabar yuk. Yuk. Permisi. Assalamualaikum. Lagi pintu dapur juga kebuka itu. Ayo, Bu. Bapaknya ada, Bu. Bapak nggak ada. Ini dengan Pak RT Sugeng. Iya. Iya, Bu. Ya, Mas? Iya, maaf Ibu. Saya Mandala, Ibu. Iya. Ya ini Feli. Oh, kita dari ATV.
Ya, Ibu gini, kita itu pengen ketemu sama Pak RT sebenarnya. Iya. Bapak kemana Ibu ya? Lagi nggak ada dia. Oleh nggak ada. Ya sebenarnya kita tuh mau tanya Ibu, rumah yang di sebelah sana itu atas nama Ibu Nur. Iya. Iya, tadi kita datang ke sana kok rumahnya sepi ya? Iya. Udah disengketa itu. Hah? Udah disengketa. Sengketa? Iya. Emang sengketa? Bapak tahu? Ini maaf, ini Sudah ibunya lama Ibu, disengketa. ini suaminya Ibu Nur, Bu. Ini Pak Amir. Ibu RT ini ingat dengan Pak Amir. Ya Allah, Pak Amir kemana aja? Pak Amir udah lama nggak ketemu. Ya Allah, Iya, Bu. kenapa jadi begini, Pak? Aduh, ceritanya panjang, Bu. Aduh, sekarang anak istri saya kemana ya, Bu ya? Selama Pak Amir nggak sudah lama pergi dari situ, nggak lama, anak-anak Bapak keluar dari rumah situ. Ternyata rumah itu rumah sengketa. Astagfirullah. Sengketa. Ada masalah sama siapa Ibu rumah itu? Ya kurang tahu nih si Bapak ini nih, nggak bertanggung jawab Aduh, dengan istrinya. waktu itu saya langsung, saya nggak tahu, saya pergi aja, Bu. Saya pergi aja waktu itu. Saya poya-poya aja, saya nggak tahu itu rumah itu Iya, gimana. dan bersenang-senang sama orang lain. Keluarganya sendiri nggak diurus ya Pak ya? Aduh, Bu, sekarang istri saya mana, saya kemana, Bu? Tolong, Bu, kasih tahu, Bu, Saya kurang tolong. tahu ya Pak, di mana istri Bapak, keluarga Bapak. Sampai-sampai dia tidur di pinggir jalan. Ini Bapak, Ibu waktu itu ngeliat ya, Iya. keluarganya Pak Amir ini Ibu Nur sama anak-anaknya terlantar di jalanan. Iya. Masih kecil-kecil waktu Iya, itu. iya. Kalau sekarang kan mereka udah gede-gede tuh Ibu. Iya. Sekarang mereka pindah kemana tahu nggak Saya Ibu? nggak tahu, tapi dulu pernah minta surat pindah ya. Coba saya lihat. Oh datang ke sini? Iya, Oh boleh boleh Iya, Ibu. Ada Ibu ya? Iya. Iya, tunggu bentar ya. Iya. Astagfirullahaladzim Pak, mereka sampai terlantar di jalanan loh Pak. Iya, Mas, saya nyesel, Pak. Susah sampai diusir dari rumahnya sendiri loh Pak. Terakhir memang keluarga Bapak datang ke sini minta surat pindah. Katanya mereka mau pindah ke daerah Jakarta Utara. Coba aja Pak datang ke sana. Ini saya kasih alamat yang baru. Pindah ke situ ya. Iya, iya. Ini Jakarta Utara Ibu ya? Iya, Pak. Makasih Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Bu, makasih ya, Bu. Ya. Yuk kita coba cari lagi ke Jalan Janal di Jakarta Utara. Ya katanya mereka pernah minta surat pindah untuk pindah ke sana ya. Yuk sambil kita nanti sholat zuhur Pak ya. Sambil menuju ke sana ya. Yuk Pak, mari Pak. Tim coba cross check, tim coba tanya sana sini, akhirnya dapat alamat yang dikasih dan juga RT RW-nya. Kita nanya lagi di sini. Iya. Iya. Jadi Zainal. Jadi Zainal. Oh ya. Mana? Ini ya? Oh ini nih, Jadi Zainal. RT 2 RW 3 ya? Iya. Betul ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya Pak? Terus enggak, kita mau cari namanya Bu Nur. Bu Nur siapa Iya. namanya? Bu Nur Aisyah, Bu Nur Bu Nur Aisyah. Aisyah. Iya, dia tinggal sama 4 orang anaknya, katanya tinggal di sini. Punya rumah bingung. Karena nggak ada nama itu katanya. Loh, terus yang punya rumah ini awal siapa? Ternyata ibu itu bilang dulu, memang benar yang punya rumah ini adalah Ibu Nur. Ini maksudnya dia jual rumah ini sama ibu? Iya, udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Pindah kemana mereka Mbak sesudah dijual rumah ini? Orang tahu ya Pak ya? Orang tahu Pak. Ada nomor teleponnya nggak? Kan sempat kontak-kontakan juga jual beli juga. Terakhir sih aku kayak punya alamat Eka kerja. Terakhir yang saya dengar kalau nggak salah anaknya Ibu Nur yang namanya Eka atau Eka Yanto Suryo itu kerja di daerah Gajah Mada. Bukan kontraktor Mas. Mas coba aja datang ke sana. Oh gitu. Eka sebagai pegawai di sana. Iya. Oh, cari di sana Pak. Iya, ya udah Mas, tolong Mas. Ada nomor teleponnya Mbak? Ada. Kita minta Mbak Oke, ya. kita minta. Oh itu ya. Ya, Mbak, makasih banyak Mbak kalau gitu Mbak ya. Ya, terima kasih ya. Ya, makasih Mbak. Semoga cepat ketemu ya Pak. Iya. Iya Pak. Iya. Jadi memang dulu pernah tinggal di sini Pak sama keluarga. Alhamdulillah
kasih Pak, adik-adik semua juga masih ada. Iya berarti ini Pak, ada kemungkinan anak Bapak udah kerja ya, mudah-mudahan kehidupannya lebih baik Pak ya. Alhamdulillah Mas, mudah-mudahan. Iya Pak, kalau gitu kita langsung ke Kacamata aja ya. Iya. Mau cari Pak ya ke Iya. tempat. Dapat alamatnya, RT RW-nya, tim coba cross check ke sana dan akhirnya tim menemukan kantornya Eka Yanto Suryo. Pas kita sampai, kita ngelihat ada satpam di situ. Ya, lagi ngobrol sama orang yang ada di dalam mobil. Pas kita samperin kantornya Eka Yanto Suryo, ternyata mobilnya cabut. Mau tanya Pak, Bapak di sini kantor kontraktor kan? Iya Pak. Ya ada yang namanya Pak Eka Yanto Suryo nggak? Baru aja keluar. Ini mobil silver itu Pak? Iya. Oh ada di situ? Iya betul. Pak Eka Yanto Suryo? Iya betul. Begitu dengar tadi ada Eka Yanto Suryo, langsung Pak Amir gua ajak untuk buru-buru. Ayo Pak buruan Pak, itu anak Bapak barusan naik mobil tadi. Itu anak Bapak. Mobilnya Mas. Iya, coba punya betul Pak. Ini itu link ya, platnya link. Iya benar Pak. Pak. Jangan sampai hilang Pak, ikutin Pak. Sampai akhirnya kita kejar-kejar dan kita nemukan mobil itu, langsung gue suruh driver untuk pepet mobilnya. Mobilnya dipepet di situ, langsung kita keluar. Ya Pak, tanya Pak, cepetan Pak, tanya anaknya Pak. Maaf Pak, dengan Pak Eka Yanto Surya. Apa-apaan ini mobil saya disalip kayak gini? Ini kalau seandainya mobil saya kena rusak, apakah situ mau pada ganti? Apaan mobil saya disalip seperti kayak gini? Iya maaf Pak, ini ada hal yang penting banget Pak daripada cuma mobil Pak. Ini Bapak Eka Yanto Suryo? Iya. Bapak punya ibu namanya Ibu Nur bukan? Iya itu saya. Dan Bapak Amir. Siapa itu dia? Selama 12 tahun dia kemana aja? Wah ini Pak Amir, bapaknya Bapak ini. Bapaknya Bapak. Eka. Ada tempat cari Eka. Bapak ini Pak Amir Pak. Eka, saya bapak kamu Kak. Bapaknya Bapak lihat dulu dong, ini bapaknya. Eka. Bapak lihat keadaan Bapak. Eka. Jangan cari ibu gue. Harusnya di sini seorang anak ketemu sama bapaknya seneng dong. Tapi ini mungkin Pak Eka Yanto Suryo ini, Mas Eka Yanto Suryo ini udah sakit hati. Karena di saat umur 17 tahun, adik-adiknya, ibunya ditinggal sama bapaknya begitu saja. Makanya dia benci banget sama Pak Amir, dia nggak peduli, dia ngusir kita semuanya. Itu anak Bapak tadi berarti? Iya Mas, Masya Allah Mas. Insya Allah Mas. Saya nggak sangka Mas, dia tidak mengaku saya sebagai bapaknya Mas. Saya nggak sangka Mas, anak saya bisa begitu Mas. Padahal dulu waktu SMA saya paling sama yang gitu Mas. Eka ini Pak? Iya Mas. Berarti dulu paling dekat sama Bapak Iya, ya Pak, sampai dia. Allahu Akbar, subhanallah. Dan Bapak yakin itu anak Bapak itu? Astagfirullahaladzim. Iya Mas, saya tahu itu anak saya Mas, tapi dia ngakuin saya sebagai bapaknya Mas. Banyak perjalanan dia nangis di situ. Gue bilang sama Pak Amir, Pak sabar. Bagaimanapun juga kita harus melakukan kesabaran ekstra yang tinggi Pak, supaya kita bisa memaklumi kesalahan kita Pak. Bapak harus sabar itu intinya, supaya mereka yakin dengan kita. Mobil udah gak kelihatan Mas. Duh. Temu nih Pak. Iya Pak, ini maaf ini kita nggak bisa ngejar tadi. Mereka udah duluan kenceng banget. Iya, dan kita tadi kena macet tadi kan. Ya, ini mungkin kalau Bapak ada informasi yang lain, kita bisa cari mulai dari informasi itu Pak. Atau mungkin ada teman atau tetangga yang masih kenal dekat dengan istri dan anak-anak Bapak, boleh kita samperin mungkin Pak. Gitu, Pak. Ada nggak Bapak tetangga? sama sekali nggak tahu ya Pak. Nggak tahu sama sekali. Nenek mereka, orang tua Bapak pun Bapak nggak tahu kenal Nggak sama tahu. sekali. Saya udah lama ninggalin mereka Mbak. Dan benar-benar Bapak putus komunikasi sama keluarga Iya, mereka semuanya. betul. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Feli dapat kiriman
informasi di situ dari ya orang yang beli rumahnya Ibu Nur yang tadi nempatin itu. Dia dapat informasi kalau ternyata kayak dia nggak tahu sih ini siapa, cuma dia ngasih alamat. Ada yang DM saya ngasih alamat Dwi. Dwi ini siapa ya? Dwi, iya, sampai berkali-kali loh ini dia ngirimin alamatnya Dwi. Dia bilang apa emang? Ini dia bilang nih alamatnya Dwi, kalau mau tahu. Ini, tahu Dwi? Dwi itu anak saya nomor 2, Mbak. Oh, ini tangga yang kemarin. Yang tadi tangga itu. Oh, yang kita pikir rumah Eka itu yang udah pindah itu ya? Oh iya mungkin itu, kan kita sempat tinggalin nomor telepon juga. Pantes dia nge-message di SMS. Iya, Bapak punya anak namanya Dwi. Dwi, Bapak ada Pak? Iya Mbak, itu anak saya Mbak, Dwi Mbak. Itu ada alamatnya Iya. tuh. Oh, Ayo, Mas, tolong cari Mas alamatnya Mas. Ini alamatnya nih Pak, Bintaro, Sektor 9. Pintar Sektor 9? Mananya? Ini dekat apa, bunderan gitu Pak katanya. Akhirnya buru-buru kita ke alamatnya Dwi, ya tim sudah menemukan alamatnya, dapat RT RW-nya, kita menuju ke sana. Pas sampai di rumahnya Dwi ternyata rumahnya Pak ini Pak. Sih ini Pak. Kita coba Iya. Pak ya. Mas, itu Mas anak saya Mas. Itu Bapak Ibu. Mas. Kamu apa anak saya? Pak Amir ini udah emosi. Dia ngeliat Dwi tadi dipukul sama suaminya, laki-laki ini ternyata suaminya. Dia emosi di situ, mau dihajar laki-laki ini, mau dipukul laki-laki ini. Untungnya kita tenangin di situ. Bapak, jangan Pak, jangan Pak, udah Pak. Dia sudah nuduh saya selingkuh. Iya Bapak, sebentar dulu. Diam, Pak. Sabar Pak. Sabar. Dwi, Tenang. saya ini bapak kamu Dwi. Pak Amir berusaha meyakinkan anaknya, ini Bapak, nah ini Bapak. Bapak selama ini pergi ninggalin kamu, Bapak mau minta maaf, nah. Bapak pengen ketemu sama kalian semuanya, Bapak pengen ketemu sama Ibu, nah di mana Ibu, nah? Ini Amir bapak kamu Dwi. Masa kamu nggak ingat bapak kamu? Bapak dari mana aja dari dulu? Sekarang baru ada. Bapak nggak ingat kelakuan Bapak dulu ke Ibu. Sekarang Ibu ada ke aku, Mbak. Nangis di situ Pak Amir. Dia berusaha meyakinkan anaknya, dia berusaha minta maaf sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Bapak nggak ingat punya anak perempuan? Iya Dwi. Bapak minta maaf Dwi. Aku nggak mau ketemu Bapak. Kasihan Bapak Mbak. Dia bagaimanapun juga dia ini udah taubat. Udah, Dia mau Pak. minta maaf sama Mbak sama Ibu Udah, juga. Mas nggak tahu. Dulu Bapak ninggalin anaknya bertahun-tahun. Ibu di mana Dwi? Udah Pak. Makasih ya, Pak. Udah, Makasih ya, Pak. Bapak nggak usah cari Ibu. Wah, Dan kemudian dia memegangin dadanya di situ, dadanya sesak katanya. Buru-buru kita bantu, buru-buru kita tolong, kita antar dia ke rumah sakit terdekat di situ. Sama si Bapak. Gue nggak kuat, kaki gue sakit ini, gue nggak bisa bantuin ini. Dan gue minta tolong Vel, kejar klien kita, kejar yang namanya Dwi, Vel, kejar dia. Informasi kita cuma di Dwi, anak nomor 2-nya Pak Amir, kejar Vel. Akhirnya Ferry berusaha ngejar Pak Dwi ini. loh, maksudnya kok nggak usah cari Ibu? Kenapa sih Mbak? Ada apa? Bapak nggak usah cari Ibu. Mbak tolong dong Mbak, itu Mbak lihat sendiri kan gimana kondisi ibunya. Mbak tolong dong, Mbak mau kemana? Mbak tolong. Motor dong, motor. Ini gimana? Motor dong, motor. Mana sih Upay? Nggak mau Mbak. Mbak tunggu Mbak. Mbak tunggu. Mbak. Feli berusaha ikutin Mbak Dwi ini, ya dia bergerak naik motor, dia menuju ke suatu tempat. Feli ternyata nggak langsung memegang Mbak Dwi, enggak, tapi diintai di situ. Mau kemana sih Mbak Dwi ini?
Mau pergi kemana? Ketemu siapa? Ini motor mana sih? Ayo, Mbak, bentar dong, Mbak sebentar, Mbak. Motor mana sih? Aduh, Pak lama banget sih. Ayo, Pak, kejar, Pak, cepet, Pak. Ayo. Pak, kejar terus, Pak. Pak, jatuh sana kiri tuh. Pak, sebentar dulu dong, Pak. Stop. Dia ngobrol di situ, masuklah Feli, kemudian masuk tanya kemana, kamu mau kemana? Ini bapak kamu, coba. Bapak kamu nyariin kamu malah pergi mau kemana ini? Mbak. Aduh, Mbak. Feli udah ngikutin Dwi di situ dan udah ketemu sama temennya. Ternyata Dwi ini malah ribut. Dia malah nggak suka dengan kehadiran Feli. Apalagi Feli di situ berusaha ngajak Dwi untuk nerima bapaknya. Padahal Feli udah ngasih tahu kalau Pak Amir ini sakit jantung. Tadi bapaknya Mbak itu langsung serangan jantung, dia pingsan, Mbak, dia jatuh, Mbak. Bapak udah gak peduli aku. Iya, saya tahu, Mbak, saya tahu. Cuma itu kan masalah Bapak nggak tahu. Dengan adanya Feli ngikutin dia, datengin dia supaya nerima bapaknya, tambah marah Dwi ini. Tolong dong, Mbak, kasihin bapaknya. Udah Mbak, lagi ini siapa sih urusin saya? Saya mau bantuin, Mbak. Kenapa saya gak mau ikut campur urusan saya? Dwi malah ngusir Feli, dia kabur begitu saja. Dan ternyata akhirnya Feli berusaha nanya sama kawannya. Dari kawannya Dwi dapat informasi tentang Tri, anak nomor 3 dari Pak Amir. Saya lagi ada masalah. Iya, Mbak, makanya, Mbak. Jadi saya tuh lagi ngebantuin, Mbak. Lagi ngebantuin bapaknya. Bapaknya tuh sekarang udah mau berubah, Mbak. Udah mau tobat. Dia mau balik lagi ke keluarganya, Mbak. Cuma mau bantuin itu. Saya kasihan, saya prihatin lihat kondisi Bapak, Mbak. Mbak, ini aja datang ke adiknya dia. Oh, adiknya Mbak Dwi? Iya, siapa Mbak namanya? Mas Tri? Oh, boleh. Nanti saya tinggalin nomor telepon saya, Mbak. SMS-in alamat lengkapnya, Mbak, ya. Aduh, Mbak, terima kasih ya, Mbak, ya. Oke, makasih ya, Mbak, ya. Nah, kita langsung ya, Mbak. Tolong SMS-in ya, ntar tim kita tinggalin nomor telepon. Iya. Yuk, makasih, Mbak, ya. Dari kawannya Dwi dapat informasi tentang Tri, anak nomor 3 dari Pak Amir. Setelah tim cross check alamatnya, RT RW-nya benar, ya kita langsung menuju ke sana. Kita panggil-panggil berkali-kali, nggak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, ini rumahnya Tri, Bu. Mas Tri ya? Ini dengan siapa? Maaf. Ibu dengan siapa? Istrinya. Perempuan ini adalah ternyata istrinya Mas Tri. Jadi gini, Bu, sebenarnya kita tuh mau tanya sama Mas Tri. Ya, ini Pak Amir lagi mau cari keluarganya. Iya, Pak Amir ya? Iya. Ya, keluarganya itu ada namanya Ibu Nur dan juga 4 orang anaknya. Siapa aja Pak nama anaknya 4 orang ini Pak? Eka, terus Dwi, sama Tri, terus sama Eva. Nah, ya. Tri, nah ini Mas Tri ini ya ada kemungkinan mungkin anaknya Pak Amir ini, Ibu. Lalu kita dapat informasi dari kakaknya Dwi. Iya, ini Mas Tri betul, rumahnya Mas Tri? Iya. Ini bapaknya Mas Tri tahu nggak? Nah, waktu menikah dulu sempat diceritain nggak keluarganya Mas Tri siapa, terus orang tuanya? Mas Tri bilang bapaknya sudah tidak ada. Hah? Astagfirullahaladzim. Udah meninggal? Kaget di situ Pak Amir. Dia shock di situ, dia kaget, dia nggak nyangka. Kok ternyata anaknya yang namanya Tri ini bilang sama istrinya kalau bapaknya sudah meninggal, sudah lama waktu dia masih kecil. Saya nggak tahu kalau Mas Tri masih punya ayah.
Gak lama kemudian waktu kita ngobrol sama istrinya Mastri, datanglah di situ seorang laki-laki naik motor. Nanti Bapak coba jelasin sama Mastri ya kalau Mastrinya datang ya Mbak ya. Ya takutnya memang salah paham. Jadi ini Mbak, ini siapa ini? Suami saya. Oh ini Mastri. Mas. Apa ini rame-rame? Oh, Mas. Bisa, sini. Ini Sini. Ada apa ini rame-rame? Mastri selama ini mungkin masih ingat sama bapaknya atau orang tuanya nggak? Enggak, Masih saya udah? cuma sama ibu doang. Mastri tahu nggak di mana selama ini bapak? Enggak, saya enggak tahu. Sama sekali. Ini bapaknya Mastri. Tri, Dipeluk Tri di situ, ditanyain di mana ibunda di mana. Tapi apa yang terjadi? Pak Amir ini ditolak sama Mastri. Tri, ini Bapak Tri. Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak saya itu udah mati. Masya Allah. Bapak gak usah ngaku. Tri. Dengar dulu Tri. Mas. Dengar Tri. Dengerin Papa dulu, mau minta dengerin maaf dulu, Mas, Tri. dengerin dulu. Udahlah Bapak gak usah nanya ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu bilang bapak sudah mati. Makanya saya nggak pernah peduli sama bapak. Sekarang bapak datang ngaku-ngaku sebagai bapak saya. Apa ini maksudnya? Diusir kita dari situ. Mas, ini bapaknya mas. Beneran saya Dia nggak itu bohong. bukan bapak saya. Bapak saya tuh udah nggak ada. Kata siapa? Udah nggak ada. Dari ibu saya juga ngomong kalau bapak saya tuh udah nggak ada. Dia cuma mau nipu. Dia cuma mau harta saya doang. Mas, ini bapaknya. Ini bapaknya selama ini. Pergi. Saya tuh cuma diurusin sama ibu doang, nggak sama bapak. Kita diusir dari situ. Kita nggak dianggap sama Mastri. Bapaknya ini juga diusir sama Mastri. Nggak dianggap sebagai ayah. Nangis itu. Dia nggak tahu apa-apa deh. Udah Mas. Saya pasrah Mas udah. Udahlah, saya pasrah. Udah Mbak, saya pasrah Mas. Kita berusaha hibur Pak Amir. Kita ajak ngobrol dia pelan-pelan. Kita kasih dia istirahat. Sampai akhirnya tim memutuskan untuk mencari pencariannya besok. Ya, besok harinya. Keesokan harinya, Feli dapat informasi dari istrinya Mastri. Kalau ternyata di rumahnya Mastri ini ya, ada kumpul-kumpul keluarga besar. Ada silaturahmi keluarga besar menyambut untuk bulan puasa. Kita mau jemput Pak Amir karena Iya. kita lagi ada acara di rumah Mastri. Kayak tadi aku bilang itu. Iya. Ada acara keluarga. Setelah kita cari Pak Amirnya ya. Iya. Ini tempatnya nih. Coba kita tanya-tanya sekitar sini ya. Nah, Bapak ini mungkin kita nanya-nanya kan. Ini Pak. Pak, isi Pak. Ya, mau tanya Pak. Pak Amir di mana Pak ya? Rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Di rumah sakit? Sakit jantung. Astagfirullahaladzim. Beneran Pak, Pak Amir loh. Iya, benar. Di situ. Oh, Barusan ke sana. barusan dia. Iya. Rumah sakit mana Pak? Fatmawati. Kasih Pak, kita masuk ke sana. Dia di rumah sakit jantung. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita masuk ke dalam mobil. Ya. Di situ kita rundingan sama tim dan akhirnya kita memutuskan, kita kasih tahu keluarganya. Ya. Mastri dan semua dan ibu dan juga kakaknya. Kita harus kasih tahu. Bagaimanapun juga Pak Amir ini adalah masih keluarga mereka. Mastri dulu nggak? Kenapa? Saya kabarin ke mereka. Oh iya, keluarganya kumpul semua ya? Ini gimana nih rumah Mastri? Mau sampai dulu nggak? Coba gimana kita ngomongnya? Ntar aku coba ngomong deh. Ya Pak. Ya Pak, kita ke rumahnya Ke rumah Mastri deh Pak, balik lagi. Mastri ya, di rumah Mastri ya? Ya, ke rumah Mastri dulu Pak ya. Kita jelasin sama keluarganya. Permisi, assalamualaikum. Iya, Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu. Lah, iya. Lu lagi.
Dengan ibu, itu ibu Nur, dengan ibu Nur bukan? Tenang dulu, tenang dulu. Halo Mas, Mas Eka, apa Dia kabar? datang kemari lagi. Sabar dulu, Ngapain sabar lu dulu. datang ke rumah adek Sabar, gue? itu dengan ibu Nur. Ibu Lu Nur bisa kita pergi bicara lagi, sebentar ya? ibu. Ibu Udah, sebentar. pergi, Iya, pergi. Ibu kita nggak ada Nggak maksud usah. jahat ibu. Enggak, Mas, Nggak usah, sabar. nggak usah. Mas. Lu Sabar. klarifikasi siapa? Enggak, saya cuma mau ngomong sama ibu Ini Nur. rumah keluarga adek gue. Iya, saya cuma mau ngomong sama ibu Nur. Mau ada apa? Ya, sabar. Mas, Datang ke rumah Mas, adek sabar gue. enggak? Ibu, tolong saya mau ngomong. Enggak. Saya mau ngomong sama ibu. Saya mau ngomong sama ibu sebentar. Saya mau Ini ngomong ibu sama ibu. saya. Iya, saya tahu. Ini ibu saya. Iya, saya tahu. Mbak, ini ibu saya. Iya, saya tahu. Saya Ini mau rumah ngomong. adik saya. Saya mau ngomong sebentar. Ibu tolong dengerin saya, Ibu. Masalah penting kasih kita kesempatan. Dengar Mas ya, saya kasih tahu di situ awalnya kita didorong, awalnya kita diusir sama Eka, sama Dwi ya, sama Tri kita diusir, didorong di situ sampai akhirnya kita jelaskan ke Ibu Nur. Ini Ibu, ini keadaannya genting sekali, gawat sekali Ibu. Ya, ini masalah Pak Amir Ibu. Suami saya kenapa, Pak? Pak Amir Bu, Pak Amir sakit saat ini Ibu. Iya, dia di rumah sakit dan nyariin Ibu sama keluarga. Iya, dari kemarin dia udah datang ke sini, Bu. Dia udah datang ke sini, Bu. Mas, sabar dulu dong. Dia Selama 12 tahun memang Bapak ingat sama ibu sama kita. Aduh, Bapak nyariin ibu, kenapa kamu nggak ngasih tahu, Eka? Lu adik-adik gua semua ya. Lu ini gua semuanya nyekolahin. Hormatin gue. Eka, itu juga udah ibu nggak usah cari Bapak lagi. Tapi, Bang, Bagaimana juga Bapak kamu? Mas dengerin dulu, Ibu. Pak Amir kemarin minta maaf, Ibu. Dia udah taubat, Ibu. Dia mau berubah. Dia mau minta maaf sama semuanya dan nyariin Ibu Nur. Dia mencari Ibu Nur, dia pengen minta maaf sama Ibu. Ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit, Ibu. Ayo, Ibu. Ayo, langsung kita rumah sakit, Ibu ya. Ibu, langsung kita rumah sakit, Ibu ya. Ditemenin sama anaknya namanya Eva, kita langsung buru-buru menuju ke rumah sakit. Eva, maafkan ayah, Eva. Siap. Sampai di rumah sakit itu, kita bawa masuk ke ICU di situ dan kita ngeliat. Jangan tinggalkan ibu, Pak. Pak, Bapak udah ibu maafkan, Pak. Pak, pulang ya, Pak. Pak, cepat sembuh ya, Pak. Alhamdulillah. Iya, Bapak udah maafin, Pak. Cepat ya, Pak. Sembuh ya, Pak. Pak sehat, biar bisa puasa sama-sama ya, Pak. Maafin Bapak ya Bu ya. Alhamdulillah, Pak ya, akhirnya keluarga bisa terima Bapak, Pak. Alhamdulillah pulang, Pak ya. Ya Allah ya, Pak. Bapak sembuh kembali ya, Pak. Nanti di rumah dijaga tetap ibu bapaknya ya supaya tetap sehat. Ya, Bapak dokter ya, bapaknya. Boleh nanti setelah dia ada. Makasih ya, dokter ya. Oke, demikian ya. Ya, alhamdulillah. Ini semua kehendak Allah ya. Ini semua rencana Allah. Walaupun udah 12 tahun kepisah, nggak bertemu, tapi hari ini dipertemukan kembali mereka ya. Dan alhamdulillah juga ibunya sama anak Pak kecil masih bisa terima obatnya ya. Ya, sebenarnya berat ya untuk mengingat kembali masa lalu yang pahit ya, dimana ditinggalkan sama bapaknya, ditelantarkan begitu saja. Tapi alhamdulillah ya, Ibu Nur ini orang yang sangat-sangat sabar ya, sehingga dia bisa memaafkan ya suaminya walaupun udah melantarkan dia. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan ya. Kita saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita punya salah, kita harus maafkan ya. Kalau kita teman kita juga ada yang salah, kita juga maafkan. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan ini berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.